Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kita semua selalu sehat ya, dan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk pelajaran kemuhammadiyahan hari ini, marilah kita sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita masuk ke materi berikutnya pada pelajaran kemuhammadiyahan ya, untuk kelas 2, yaitu judulnya adalah adab berpakaian. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ya, orang Islam dalam berpakaian harus menutup aurat ya. Itu untuk orang Islam ya, harus menutup aurat. Kalau orang di luar Islam tidak menutup aurat ya tidak apa-apa ya, tidak ada keharusannya, tidak ada kewajibannya ya anak-anak ya. Kemudian yang kedua, aurat adalah anggota badan yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Ya, ibu ulang ya, aurat adalah anggota badan yang tidak boleh dilihat oleh orang lain. Kemudian yang ketiga adalah dalam berpakaian hendaknya kita menjaga kebersihan ya. Dalam berpakaian hendaknya kita menjaga kebersihan ya. Karena pakaian yang kotor dan najis itu tidak sah anak-anak ya untuk sholat ya. Jadi karena pakaian yang kotor dan ada najis itu tidak sah untuk dipakai sholat ya, maka itu kita harus menjaga kebersihan pakaian kita. Kemudian apalagi kalau kotor dan ada najisnya ya, bisa jadi badan kita nanti terasa gatal-gatal. Itulah makanya Islam mengajarkan kebersihan ya. Kemudian yang berikutnya adalah aurat wanita ya. Nah ini aurat wanita ini adalah seluruh tubuh ya, dari atas sampai ke kaki, dari kepala sampai kaki. Nah yang boleh dilihat ya aurat wanita ini adalah muka dan telapak tangan ya. Yang boleh dilihat dari wanita adalah muka dan telapak tangan. Jadi yang selain itu semuanya harus tertutup ya. Makanya wanita itu disunahkan oleh Rasulullah memakai jilbab ya, kemudian pakaiannya itu tertutup ya anak-anak ya, untuk wanita. Kemudian aurat laki-laki ya, aurat laki-laki ini dari pusar nih, dari pusar ya, kalau bahasa Palembang pusat ya gitu ya, dari pusar sampai lutut. Lutut itu dengkul ya, yang biasa kita kenal dengkul. Nah itu lutut ya, dari pusar sampai lutut aurat laki-laki. Tapi apakah anak laki-laki boleh bertelanjang dada keluar ya? Tidak boleh ya anak-anak ya, malu ya. Jadi kalau misalnya mau sholat, mau berpakaian yang kayak gitu sebenarnya sih sudah sah ya, karena auratnya adalah dari pusar sampai ke lutut. Tetapi kalau kita mau menghadap Allah, masa kita nggak berpakaian ya anak-anak ya? Kita harus sopan ya. Kemudian adab memakai pakaian yang harus diperhatikan. Nah ya anak-anak ya, adab memakai pakaian yang harus diperhatikan adalah 1. Memakai pakaian mendahulukan anggota badan sebelah kanan ya. Jadi anak-anak kalau memakai pakaian itu dahulukan anggota yang sebelah kanan ya. Memakai baju, pakai dulu dari sebelah kanan ya. Kemudian baru sebelah kiri. Juga memakai celana. Memakai celana juga pakailah yang dari sebelah kanan dulu baru sebelah kiri. Jangan dari sebelah kiri ya. Kemudian yang kedua, melepas pakaian mendahulukan anggota yang sebelah kiri. Nah, kalau melepas pakaian baru yang sebelah kiri.
Yang ketiga adalah berdoa terlebih dahulu. Ya, itu kalau kita mau memakai pakaian harus baca doa dulu ya. Minimal baca doanya Bismillahirrahmanirrahim ya. Biar apa? Biar tidak ada setan yang mengikuti kita ketika akan memakai pakaian. Ya, jadi kalau kita memakai dari sebelah kanan, didahulukan dengan baca Bismillah, itu setan tidak akan mengikuti pakaian kita, mengikuti masuk ke tubuh kita, tidak ya. Itu akan dijaga oleh Allah kita kalau baca doa. Kemudian yang keempat adalah berpakaian sesuai dengan tempat, kegunaan, dan waktu. Nah, berpakaianlah sesuai dengan tempat, kegunaan, dan waktu ya. Maksudnya kalau kita mau ke sekolah, pakaiannya yang sopan ya. Jangan pakai pakaian yang biasa kita pakai untuk tidur ya anak-anak ya. Pakai yang sopan, sesuai dengan tempat, kegunaan, dan waktu ya. Kemudian yang kelima, menjaga kebersihan pakaian. Ingat ya anak-anak ya, selalu menjaga kebersihan pakaian. Jangan kalau habis makan dilap, misalnya belepotan ya di pipinya ya, dilap ke sini, jangan ya, nanti kotor bajunya. Kemudian kalau mau pipis ya, pipis di WC ya, jangan sampai celananya itu kena percikan air kencing ya, karena itu najis ya anak-anak ya, dijaga ya. Kemudian yang keenam, pakaian kita pakai itu adabnya adalah tidak ketat dan tidak transparan ya. Apalagi yang anak cewek ya, jangan sampai bajunya ketat dan juga transparan, nanti nggak enak dilihat ya. Nah, anggota tubuhnya kelihatan dari luar sudah memakai pakaian tertutup, tetapi dari luar kelihatan anggota tubuhnya. Nah, itu nggak enak ya. Anak laki-laki juga sebenarnya nggak boleh seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, doa ketika hendak membuka pakaian. Nah, juga tadi sebelum memakai pakaian itu berdoa terlebih dahulu, kemudian membuka pakaian juga ada doanya ya. Doanya kalau bisa alhamdulillah juga boleh. Tapi di sini Ibu kasih ya doanya untuk membuka pakaian ya. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Ya, doanya Ibu ulang, Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Itu doa ketika hendak membuka pakaian. Nah, ini ada doa yang untuk membuka pakaian ya. Ya, Ibu terlupa sedikit ya anak-anak ya. Ini adalah doa untuk memakai pakaian ya. Bunyinya seperti ini. Allahumma inni as'aluka khairahu wa khaira ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya. Ini doanya untuk membuka untuk memakai pakaian. Tapi sebenarnya kalau kita membaca bismillah saja ya, ini sudah cukup ya anak-anak ya. Oke. Yang berikutnya adalah kegunaan pakaian. Nah, kegunaan pakaian ya antara lain yang pertama adalah untuk menutup aurat ya, itu kegunaan pakaian ya. Jadi aurat kita yang mana tidak boleh dilihat oleh orang lain itu kita tutup ya, seperti itu. Tadi sudah dijelaskan di awal ya. Kemudian kegunaan pakaian kita yang kedua adalah melindungi dari panas. Ketika cuaca kita panas ya, pakaian itu melindungi kita dari panas. Yang ketiga adalah melindungi dari dingin. Ketika cuaca berubah menjadi dingin ya, pakaian itu melindungi kita dari dingin supaya kita tidak kedinginan ya. Oke anak-anak, materi kita cukupkan sampai di sini. Marilah kita bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.